Oke guys, balik lagi sama gua Dennis SLL. Oke, harusnya ini video Selasa kemarin nih, cuman ada kendala pas gua mau upload video tahu-tahu crash, jadi suaranya hilang. Jadi gua baru upload Selasa ini deh. Sorry ya teman-teman semua, tapi sesuai janji gua yaitu gua bakal tetap upload video kelas saham gratis ini, dan ini kita bakal masuk kelas yang kedua nih teman-teman ya. Di kelas yang kedua ini kita bakal bahas tentang cara buka rekening sekuritas. Oke, seperti biasa, jangan lupa sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Oke, buat teman-teman yang baru hadir di video kali ini yang belum tahu, jadi di sini di YouTube ini gue bakal bikin satu playlist ya, itu membahas kelas saham. Jadi kelas saham ke-1, ke-2, pokoknya berurutan. Itu benar-benar mengajarkan kalian secara detail dari pertama kali kenalan sama saham, buka rekening sekuritas, sampai nanti kalian bisa mulai investasi dan juga trading saham. Ya, jadi kelas ini gratis, bakal gue upload di setiap hari Selasa. Doain supaya kedepannya nggak ada kendala lagi, jadi bisa konsisten setiap hari Selasa upload. Jadi kalian bisa belajar secara gratis. Di sini gue menggunakan full PPT, jadi kayak kalian belajar di webinar, dan juga menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Ya, jadi nggak kompleks, jadi kalian bisa belajar dengan lebih mudah, dan juga gaya bicara atau bahasa yang sederhana, dan juga gaya bicara yang lebih pelan ya tentunya, jadi nggak terlalu cepat. Mungkin kalau teman-teman yang lihat gua di TikTok atau di YouTube di Instagram gua ngomong terlalu cepat kan, jadi di sini gua bakal ngomong lebih pelan ya, lebih nyantai supaya kalian bisa belajar ya lebih gampang gitu. Oke, nah kita bakal masuk ke materi nih. Oke teman-teman, sudah siap? Gue saranin teman-teman bisa ambil ballpoint dan juga kertas ya, atau buku. Kalian bisa catat nih poin-poin pentingnya supaya kalian ngerti. Tapi kebetulan yang ini sebenarnya cuma tutorial untuk cara bikin rekening sekuritas. Mungkin kalau di kelas-kelas lain lebih ilmunya lebih banyak lagi, jadi kalian bisa catat mungkin ya. Tapi kalau ini mau catat juga nggak masalah, lebih bagus. Oke, nah kita masuk ke materi ya nih teman-teman. Cara buka rekening sekuritas. Oke, nah jadi kalau misalnya teman-teman baru nonton video ini ya, habis itu kalian belum ngerti apa itu saham, apa itu sekuritas, teman-teman bisa nih nonton video yang sebelum ini ya, yang belajar saham dari nol, nih kelas yang pertama. Oke, jadi teman-teman bisa nonton video ini dulu. Di video itu gue jelasin tentang apa itu saham ya, apa itu sekuritas ya, menggunakan perumpamaan dan konsep yang sederhana. Jadi teman-teman bisa pahami dulu sebenarnya saham itu apa ya, cara kerjanya gimana, dan juga sekuritas itu apa. Setelah kalian nonton video ini ya, yang belajar saham dari nol, nah baru kalian lanjut ke video yang ini, yang sekarang ini nih ya, yaitu cara bikin rekening sekuritas ya. Jadi di sini gue nggak jelasin lagi tuh apa itu saham dan apa itu sekuritas, karena gue anggap kalian sudah nonton video ini dan kalian udah ngerti tentang apa itu saham dan apa itu sekuritas. Oke, nah kalau kalian udah nonton ya udah kalian masuk sini, tapi kalau misalnya belum nonton jangan lupa nonton video ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, syarat untuk membuka rekening sekuritas nih, yang pertama kalian harus punya KTP ya, dan yang kedua harus punya rekening tabungan. Nah, rekening tabungan ini mau bank apa aja boleh, mau bank BCA, mau bank Mandiri, bank BNI, bank apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang ketiga itu NPWP ya, atau nomor pokok wajib pajak, tapi ini optional. Optional ini dalam arti boleh ada, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, kalau kayak saya punya NPWP ya saya daftarkan NPWP-nya, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya ya nggak apa-apa gitu. Bang, kalau belum punya KTP gimana? Kalau belum punya rekening gimana? Kalau belum punya KTP, belum umur 17 tahun dan belum punya rekening, itu nggak bisa buka rekening sekuritas ya. Mungkin kamu bisa pinjam punya kakak kamu atau punya orang tua kamu ya, jadi kamu pakai dulu. Tapi kalau nggak boleh, nggak diizinin ya, mau nggak mau kamu tunggu sampai umur kamu 17 tahun, umur kamu cukup kayak gitu. Oke, sampai di sini gua rasa kalian paham ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini step yang pertama nih untuk buka rekening sekuritas ya. Kalian buka aja App Store ya, atau Google Play Store nih. Sorry nih agak typo. Kalian buka Google Play Store kalau pakai Android, kalau pakai iPhone kalian buka App Store ya. Kalian download aplikasi namanya Ajaib ya. Ini gue sendiri juga pakai. Oke, ini yang warna biru nih kayak gini ya, ada Han Jin Pyongnya nih, mentor investasi. Oke, nah jadi sebenarnya teman-teman gue mau jelasin sedikit. Sebenarnya sekuritas itu ada banyak banget, nggak cuma Ajaib ya. Mungkin ada beberapa sekuritas lain juga. Jadi kayak bank ya, kayak bank kan ada BCA, ada BNI, ada Mandiri, ada banyak. Nah, sekuritas juga ada banyak ya, jadi brandnya ada banyak. Nah, kenapa gue saranin kalian pakai ini? Nanti gue bakal jelasin di akhir video kenapa gue saranin kalian pakai ini. Ya intinya lebih mudah lah, dan gue sendiri juga pakai gitu. Jadi gue sendiri juga pakai, gue udah cobain, udah pakai lumayan lama, udah sekitar 6 bulan. Jadi oke, jadi gue rekomendasiin ke kalian karena caranya gampang juga gitu. Yang pertama nih, kalian download aja nih aplikasinya, namanya Ajaib yang warna biru, jangan lupa ya, di Google Play Store ataupun App Store gitu. Oke, kita masuk ke step yang kedua ya teman-teman. Nah, step yang kedua ini, setelah kalian download,
kalian klik dong tuh aplikasinya yang warna biru. Oke. Nah, kalian bakal muncul nih layar seperti ini. Ya, daftar. Oke. Di mana ada nomor ponsel, ada email, password, dan juga kode referral. Ya, emailnya, nomor ponselnya kalian isi aja nomor ponsel kalian. Ya, habis itu kalian masukin emailnya juga email kalian. Ya, habis itu masukin password dan juga konfirmasi password. Oke. Dan ini yang terakhirnya ada kode referral. Ya, kalian bisa masukin kode DENN632. Nah, kalau kalian masukin kode ini, kalian bakal dapetin reksadana gratis lumayan 10.000 gitu. Kalau misalnya nanti kalian ngomong kayak, wah bikin video ini supaya gue dapat referral apa segala macam biar pakai kode ini, tenang aja, yang pakai kode gue itu udah 3.000 orang dan di Ajaib itu dimaksimalin. Gue cuma dapat bonus untuk 20 orang, 20 koin gitu. Jadi walaupun yang daftar ada 3.000 orang lebih, ya bonus gue cuma 20. Jadi kalau kalian pakai pun gue udah nggak dapat bonus apa-apa lagi. Cuman kalau kalian pakai, ya kalian untung dapat reksadana gratis itu yang 10.000. Kalau kalian nggak mau pakai ya terserah kalian gitu. Cuman gue cuma kasih tahu aja kalian bisa untung 10.000. Udah gitu aja. Oke, jangan lupa ini nomor ponsel sama email kalian ya. Dan passwordnya juga. Oke, kita lanjut ya step ketiga. Gue rasa ini nggak kecepatan ya. Gue ngomong udah pelan sepelan mungkin. Ini step yang ketiga. Setelah kalian tadi isi nih, yang tadi ini nih, yang nomor ponsel, email, dan juga password serta kode referral, kalian bakal dibawa ke sini ya buat pin perangkat. Pin ini digunain buat apa? Jadi ketika kalian nanti udah punya ID-nya, udah punya account-nya, setiap kalian mau masuk, kalian nggak perlu masukin password yang tadi. Password yang kalian buat ini nggak perlu kalau kalian nggak sign out. Nah, tapi setiap kalian nanti mau masuk ke aplikasinya, kalian bakal dimintain pin nih. Gini, pin perangkat. Jadi ini 4 digit ya, angka. Nah, kalian buat pinnya pertama misalnya udah buat, habis itu kalian yang keduanya kalian masukkan ulang pin yang tadi kalian buat gitu. Ya, ini step ketiganya. Habis itu kita bakal masuk nih ke step keempat, oke? Nah, ini verifikasi email. Tadi kan teman-teman udah daftarin di awal nomor telepon sama email ya. Habis itu nanti kalian teman-teman bakal dikirimkan email konfirmasi ke email yang teman-teman daftarin tadi. Ini ya, pertama ya. Kayak gini. Harap verifikasi sebelum berinvestasi. Kalian bakal dapetin kayak gini nih di dashboard utamanya di pertama kali kalian masuk ke aplikasinya. Habis itu kalau misalnya udah kayak gini, kalian buka email kalian ya, kalian buka email kalian. Kalau misalnya belum ada di email sama Ajaib, kalian bisa pencet yang ini. Belum terima email, kirim ulang, kalian pencet kirim ulangnya kayak gitu. Oke, habis itu kalian buka email kalian, ini bakal kayak gini nih ya. Kalian pencet konfirmasi email, kalian pencet aja konfirmasi email, nanti bakal jadi kayak gini ya. Your email has been confirmed. Jadi artinya emailnya udah ke confirm, berarti udah ke-correct sama account Ajaib kalian kayak gitu. Oke, gampang ya sampai sini ya, kayak bikin account Instagram lah ya, gampang banget, nggak ada susah-susahnya. Nah, kita masuk step kelima. Nah, ini udah mulai agak ini nih, biasa banyak yang nanya. Ini kalian kan banyak banget yang nanya ya di Instagram, di TikTok gua. Gimana sih bang cara daftar Ajaib segala macam? Makanya itu alasan kenapa gue bikin video nih, supaya kalau ada yang nanya gue tinggal kirim linknya dan kalian bisa lihat secara detail. Oke? Nah, ini step kelima nih, pembukaan rekening saham ya. Kalian bisa lihat di sini. Setelah kalian konfirmasi email kalian, ini bakal kayak gini nih, lengkapi data diri ya. Sesuai regulasi yang berlaku, kamu perlu mengisi data. Oke? Nah, kalian pencet yang ini nih ya, isi sekarang. Oke? Kalian pencet yang isi sekarang. Habis itu bakal muncul kayak gini. Registrasi akun Ajaib ya. Pastikan kamu sudah menyiapkan KTP, rekening bank aktif, dan atas nama sendiri sesuai KTP. Jadi kalau misalnya kamu pakai saya nih, misalnya ya, gue pakai KTP namanya Denis, gue harus pakai rekening juga yang namanya Denis, harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda dia nggak bisa, kayak gitu. Oke? Siapin rekening sama KTP-nya. Habis itu lu pencet aja yang bawah ini nih, pencet lanjut. Oke? Pas sudah pencet lanjut, dia bakal muncul kayak begini ya. Identitas diri ya. Jadi masukkan nick-nya ya, masukin nick KTP. Oke? Habis itu kirimin foto KTP-nya juga ya. Tinggal foto aja pakai handphone terus masukin. Oke? Nah, habis itu next ya. Nah, kadang-kadang ya, kalau misalnya kita masukin nick ya, ada beberapa nick itu yang agak error gitu. Contohnya kayak udah terdaftar lah atau apa, misalnya agak error gitu. Nah, kalian pilih yang ini. Coba isi manual ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa langsung isi nicknya langsung ke verifikasi, oke. Tapi kalau nggak bisa, kalian pencet aja coba isi manual. Nah, kalau coba isi manual kayak gini. Yang ini, kalian masukin nicknya, nama kalian, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, kota. Ya, jadi data diri KTP kalian isi manual. Tapi kalau misalnya bisa tadi langsung ke verifikasi, kalian nggak usah isi-isi yang tanggal lahir segala macam, karena dia udah otomatis ke verifikasi dari KTP kalian untuk data dirinya. Kayak gitu. Harusnya sampai sini kalian paham ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut ya ke step berikutnya ya. Nah, ini tadi setelah kalian udah isi KTP kalian ya, baik misalnya tadi secara langsung maupun tadi kalau misalnya secara manual ya, kalian bakal dibawa ke sini nih. Ini step berikutnya ya. Profil risiko investor. Nah, mungkin teman-teman di step ini banyak yang bingung nih, ini gimana nih cara isinya? Sebenarnya nggak susah, kalian nggak usah pusing nih, gampang nih, gue jelasin bertahap ya. Pertama nih ya, bakal ditanyain itu profil risiko investor. Yang paling pertama itu
total penghasilan dalam sebulan, itu yang bakal ditanyain. Jadi ini sebenarnya cuma survei aja, cuma formalitas supaya mereka tahu ya kalian tuh sebenarnya kayak gimana, ya profil resiko gimana gitu. Jadi ini kalian pilih, habis ini kalian klik. Nah ini ada pilihannya nih, ya di bawah 1 juta, 1 sampai 4 juta, 4 sampai 8 juta. Ya kalian isi aja. Kalau misalnya kalian dapat uang jajan misalnya 1 juta atau 2 juta, ya kalian isi 1 sampai 4 juta. Kalau kalian dapat gaji misalnya udah 5 juta, ya isi 4 sampai 8 juta. Ini isi aja. Kalian bisa lah ya kayak gini. Habis itu lanjut yang kedua. Ini gaya investasi ya, ada resiko rendah, tingkat return rendah, resiko sedang, tingkat return sedang, resiko tinggi, tingkat return tinggi. Sekali lagi ini cuma formalitas sebenarnya, jadi kalian isi aja yang mau yang rendah juga nggak apa-apa, yang sedang juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita masuk yang berikutnya. Ini pengalaman investasi. Oke, ini namanya pengalaman investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman baru nonton video ini, baru mau buka rekening sekuritas, mungkin teman-teman belum punya pengalaman investasi ya. Jadi isi aja yang tidak berpengalaman atau sedikit berpengalaman. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih di profil risiko investor. Oke. Nah, kalian bakal ditanya nih, ya mengenai jangka waktu investasi. Ya, jangka waktu investasi ini ada kurang dari 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 9 tahun. Kalian isi aja. Ini gampang lah pokoknya. Habis itu lanjut lagi, ya. Ini tujuan berinvestasi ya, tujuan berinvestasi ya kalian boleh pilih mendapatkan lebih modal investasi ya, atau mendapatkan dividen. Jangan pilih spekulasi ya. Jadi spekulasi itu kan sebenarnya artinya udah unsurnya udah lain lagi gitu. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, terserah kalian. Oke, habis itu kita lanjut lagi ya. Ini ke sumber penghasilan ya teman-teman. Sumber penghasilan ini ada dari penghasilan kerja, ada dari keuntungan bisnis ya, ada dari bunga simpanan. Nah, kalian isi aja. Biasanya kita dapat uang kan dari penghasilan kerja, kalau nggak keuntungan bisnis kan, ya udah kalian isi aja penghasilan kerja atau keuntungan bisnis. Atau misalnya mungkin teman-teman yang dapat uang jajan gitu kan, mungkin nggak ada pilihan ya uang jajan ya udah tulis aja kayak penghasilan kerja, itu nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini step ke-7 nih teman-teman. Wah, udah mau selesai nih kayaknya nih. Rekening bank. Oke. Nah, kita masukin rekening bank ya. Nanti rekening bank ini buat apa nih? Nah, rekening bank itu nanti yang dipakai untuk kita tarik dana kita, teman-teman. Jadi kan kita misalnya udah isi nih dananya. Misalnya 10 juta, oke? Habis itu kita udah invest saham ya, nanti udah setahun, 2 tahun, udah naik nih, udah jadi 15 juta. Terus kita mau pakai uangnya. Kita kan mau tarik. Nah, nanti dananya itu bakal ditarik ke rekening yang kalian daftarin ini, ya. Jadi pastiin rekening yang kalian daftarin itu masih aktif dan kalian masih pakai, kayak gitu. Nah, gue ingetin sekali lagi, nama pemilik rekening sama KTP itu harus sama ya. Jadi harus sama dengan KTP yang didaftarin. Misalnya tadi gue daftar nih pakai nama Denis ya, KTP-nya. Nah, rekeningnya juga harus atas nama Denis. Kalau atas nama orang lain nggak bisa nanti ya. Jadi nyangkut, nanti repot urusannya. Jadi nggak bakal bisa deh, pokoknya harus sama gitu nama sama itu. Nah, ini jadi kalian pilih aja nih nama banknya. Misalnya kalian pakai BCA, pilih BCA, pakai Mandiri kayak gitu. Habis itu kalian tulis juga nama nama pemilik rekeningnya. Misalnya kayak gue tulis Denis sama nomor rekeningnya kayak gitu ya. Habis itu pencet aja lanjut yang di bawah. Oke, kita masuk ke step berikutnya. Nah, alamat tempat bekerja. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan. Ini DM gue biasa masuk banyak banget. Bang, gue masih pelajar, gue nggak bekerja, gimana nih segala macam. Wah, gue jelasin nih ya, kalian dengerin baik-baik nih di step ini. Oke, pertama ya, kalian kan pilih nih pekerjaan kalian. Oke, yang paling atas nih ya, kalian pilih nih pekerjaan kalian. Nah, kalau misalnya yang kerja di kantor, yang udah wira swasta, punya alamat kantor, ya mungkin udah nggak pusing, tinggal isi aja ya, kayak misalnya pekerjaannya, nama nama kantornya, alamatnya segala macam, ya udah nggak ada masalah. Ini yang agak bermasalah mungkin bagi pelajar dan mahasiswa. Ini contoh ya. Kalian kan pilih nih pekerjaan. Kalau kalian ibu rumah tangga, wira swasta, kalian isi aja. Dan kalau misalnya pelajarnya atau mahasiswa, pilih nih pelajar atau mahasiswa. Oke, udah pilih nih ya paling atas ya. Lanjut. Nah, bidang pekerjaan. Oke. Tadi kalau misalnya untuk pelajar dan mahasiswa ya, bidang pekerjaannya kalian bisa pilih yang ini aja, lainnya. Oke. Habis itu di sini kalian lanjut ya, misalnya di bawahnya pelajar dan mahasiswa ini ada nama kantor tempat bertugas atau institusi pendidikan. Kalian tulis saja misalnya nama sekolah kalian. Tadi bidang pekerjaannya isinya lainnya. Habis itu apa bidang pekerjaan Anda? Kalian tulis saja pelajar gitu misalnya. Tinggal tulis alamat tempat bekerja. Nah, ini alamat tempat bekerja, banyak yang nanya. Bang, saya kan masih pelajar atau saya masih mahasiswa. Saya kan nggak ada alamat bekerja gitu, gimana? Nah, kalian isi aja alamat tempat bekerjanya itu sama seperti alamat tempat tinggal kalian. Jadi misalnya Pantai Indah Kapuk nih, alamat tempat tinggal kalian. Ya udah, alamat tempat kerjanya udah samain aja gitu, nggak masalah gitu. Itu cuman formalitas, nggak masalah. Jadi RT RW semua samain aja sama alamat tempat tinggal. Kalau misalnya kamu nggak punya alamat tempat kerja, kayak gitu, simple. Oke, sampai di sini paham ya?
Kita lanjut lagi. Step ke-9. Nah, ini yang terakhir nih. Live video ya. Jadi bakal muncul kayak gini nih, mulai live video dan ucapan kalimat di bawah ini. Kalimatnya ada tuh. Hai, saya dalam kurung nama, saya mau investasi saham di Ajaib. Misalnya, saya Denis, saya mau mulai investasi saham di Ajaib. Udah ngomong kayak gitu aja ya, nanti kalian pencet yang lanjut di bawah, nanti videonya akan kesend, oke? Kayak gitu aja, simple, oke? Nah, habis itu step 10. Nah, ini terakhir nih, pembukaan RDN Permata. Apa tuh RDN, Bang? RDN itu adalah rekening dana nasabah ya. Jadi nanti waktu kita bikin account di sekuritas di Ajaib ini, kita bakal dibikinin namanya RDN ya. Jadi RDN itu fungsinya adalah tempat wadah ya uang kita yang akan kita pakai nanti untuk membeli saham. Ya, jadi misalnya kita mau beli saham nih kan, kita kan transfer dulu ke RDN, misalnya 5 juta rupiah. Oke, nanti gue bakal ajarin cara top up-nya di next video. Jadi kalian kalau udah bikin, nanti kalian bingung mau cara top up-nya, ntar gue bakal bikinin videonya lagi untuk cara top up dana ke RDN kayak gitu. Nah, ini kan udah dibikin nih RDN-nya nih, ya kan. Nah, habis itu kalian mau mulai investasi saham. Nanti kalian bakal pakai dana yang ada di rekening tersebut. Jadi bukan rekening tabungan kalian. Misalnya rekening tabungan kalian ada uang nih 10 juta. Terus kalian transfer 3 juta ke rekening dana nasabah. Nah, kalian cuma bisa beli saham pakai uang 3 juta yang tadi kalian udah transfer. Jadi bukan pakai rekening tabungan kalian, itu terpisah. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bikin ya di sini kan pembukaan rekening dana nasabah Permata. Oh ya, dia harus pakai Permata. Nanti kalau misalnya kalian bilang, Bang, nanti transfernya kena biaya transfer antar bank dong, 6.500 segala macam. Ntar gue jelasin gimana caranya transfer biar nggak kena biaya bank sama sekali, kayak gitu, oke? Nah, habis itu ini tanda tangan, kalian tinggal tanda tangan aja di sini, ya. Habis itu kalian pencet yang ini, simpan, ya. Lanjut, step berikutnya. Oke, udah selesai nih, berarti nih, udah semuanya. Kalian tinggal menunggu prosesnya, ya. Kalian tinggal nunggu prosesnya, ntar kalau udah jadi ya nanti bakal dinotifikasi lah. Jadi kalian baru bisa mulai investasi atau trading saham kayak gitu, oke? Nah, ini nih dari kalian pasti pertama udah, wah ini kenapa nih? Kenapa harus Ajaib nih? Sekuritas kan ada banyak ya. Kayak bank kan ada BCA, ada Mandiri, ada BNI. Kenapa harus direkomendasiin Ajaib? Ya, sebenarnya kalian mau pakai sekuritas apapun sama aja, nggak masalah. Setiap sekuritas itu punya plus dan minusnya, punya keunggulan dan juga punya kayak kejelekannya ibaratnya gitu. Nah, tapi kenapa gue saranin kalian Ajaib? Ini ada alasan-alasan yang penting banget menurut gue. Kalau nggak nanti gue pusing lagi, lo orang pasti kayak, waduh nggak bisa nih bang, saya kayak gini ada kendala segala macam. Kalau di Ajaib, gue rasa kalian semua bakal bisa bikin. Kenapa? Yang pertama, prosesnya full online ya. Jadi nggak ada alasan, bang gue nggak bisa pergi nih ke kantornya jauh segala macam, di tempat gue nggak ada kantornya. Prosesnya full online. Kalian di kota manapun, asal kalian punya smartphone, punya KTP, punya rekening, ada kuota, kalian bisa daftar, kalian bisa download aplikasi dan kalian bisa daftar ya. Jadi gampang banget. Yang kedua, ini yang paling jadi masalah biasa. Bang, gue cuma punya uang segini, gue cuma punya uang sekian, gue nggak bisa nih kalau minimum deposit. Nah, di Ajaib itu tanpa minimum deposit. Jadi lu bisa mulai 50.000, 100.000 ya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Yang ketiga, user interface yang mudah digunakan untuk para pemula. Jadi aplikasi itu user friendly gitu, gampang dipakai, dipencetnya gampang ngerti lah, pemula gampang ngerti karena gue udah pakai sendiri kan. Nah, yang keempat, fitur-fitur menarik yang membantu para pemula. Oke, di next video gue bakal kasih lihat fitur-fitur apa aja yang ada di Ajaib yang bisa kalian pakai. Ini kan masih kayak video ini menjelaskan gimana kalian daftarnya kan. Nanti di selanjutnya baru gue jelasin lah gimana fitur-fiturnya, kalian pakainya gimana segala macamnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya. Cuman ini kan lagi ngomongin saham ya, karena kan sesuai janji gue kelas saham. Cuman nggak apa-apa gue sampein dikit. Di Ajaib itu kalian bisa beli reksadana juga. Jadi itu aplikasi 2-in-1, bisa beli saham dan juga bisa beli reksadana. Ntar kalian cobain aja kayak gitu ya. Ini kenapa nih, kenapa Ajaib ya. Nah, habis itu gue bakal jawabin beberapa pertanyaan umum para pemula. Ini yang banyak banget nih, sering ditanyain. Bang, berapa lama proses pembuatannya? Oke, untuk proses pembuatannya, waktu gue bikin Ajaib ya, itu hari ini gue bikin, besok langsung jadi. Mungkin waktu itu belum begitu rame apa gimana ya, jadi masih cepat ya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang kan semua orang ngomongin saham ya. Dari laporan data statistik juga dikatakan bahwa jumlah investor itu bertumbuh sangat sedemikian rupa, sangat banyak banget ya. Jadi mungkin banyak yang bikin akun sekuritas di Ajaib. Jadi prosesnya mungkin agak lama, bisa 3-5 hari mungkin ya, atau mungkin 1 minggu. Tapi nggak apa-apa ya, kalian tunggu aja, kalian sabar aja. Semua sekuritas juga gitu, nggak banyak juga yang agak lama segala macam. Jadi nggak apa, kalian tunggu aja, nggak masalah. Tapi kalau kalian mungkin pas daftar emang lagi agak sepi, ya bisa aja cepat. Kayak gue waktu itu cuma sehari jadi gitu. Yang kedua, aplikasinya aman nggak? Aman, udah diawasi, udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, juga diawasi Bursa Efek Indonesia, IDX, jadi aman pokoknya aplikasinya gitu. Lagi sekuritas itu, oh ya nih, yang ketiga, kalau sekuritas bangkrut gimana? Tadi kan gue udah jelasin yang mengenai RDN ya, rekening dana nasabah, yang uang kita bakal ditaruh di sana. Tadi Bank Permata.
Berarti uang kita itu ada di Bank Permata, bukan di aplikasi ajaib. Jadi kalau aplikasi ajaibnya bangkrut, sekuritas bangkrut, itu nggak ada masalah. Sekuritas itu nggak pegang dana kita, nggak pegang uang kita. Kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Yang keempat, bikin akun sekuritas bayar nggak? Tadi kalian bikin itu semua nggak dikenain biaya sama sekali, nggak ada. Jadi sampai nanti kalian daftar, sampai akun kalian jadi, itu nggak ada bayar sepeser pun. Nanti bayarnya itu biaya broker itu ketika kalian transaksi saham, dan itu semua sekuritas emang ada biaya brokernya. Kalau bikin rekening sekuritasnya gratis, nggak bayar apa-apa, gitu. Yang kelima, boleh punya 2 akun sekuritas nggak? Boleh, mau punya 2, mau punya 3, mau punya 4. Jadi kalian misalnya punya sekuritas punya rekening di sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C. Kayak kalian punya rekening di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, nggak masalah, boleh. Jadi semoga pertanyaan para pemula, 5 pertanyaan yang gue jawab bisa membantu kalian ya. Nah, oke. Udah sih sampai di sini aja, udah selesai. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian daftar, kalian punya kendala atau apapun ya, misalnya kalian nggak ngerti segala macamnya, kalian tinggal komen aja di bawah, gue pasti balesin, oke? Jangan lupa follow sosial media gue di Instagram gue Dennis SSLL, TikTok juga Dennis SSLL, dan jangan lupa join komunitas gratis SS Indonesia Profit bersama 42.000 member lainnya. Kalian bisa belajar saham juga di sana. Itu gue buat gratis, oke? Gue taruh link downloadnya di bawah. Kalian tinggal klik aja buat download aplikasi ajaib. Dan jangan lupa pakai kode referral yang DENN632 supaya dapetin reksadana gratis. Gue taruh di bawah juga. Jadi kalian tinggal pakai ya. Nanti beberapa penjelasan gue bakal taruh di bawah. Kalian jangan lupa baca. Kalau kalian ada nggak ngerti apapun, langsung komen aja. Ya, kalau kalian berasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Kalau kalian punya saran, pertanyaan apapun, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian yang pengen buka rekening sekuritas, yang pengen mulai investasi saham. Oke, semoga kelas gratis ini bisa membantu kalian untuk belajar saham secara gratis. Jangan lupa, setiap hari Selasa gue bakal bikin video baru. Jadi pantengin, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng kalian. Oke, pesan singkat dari gue, jangan pernah berhenti belajar. And see you next video. Dadah.